udah menyerah duluan. Jadi kadang itu udah nggak konsisten. Udah, aduh, aku ini udah rasa bikin konten terus banyak, tapi tetap yang lihat cuman segitu aja. Terus akhirnya malas, jadi nggak konsisten gitu. Kan ada orang yang memang karena apa ya, istilah itu, satu memang penampilannya bagus gitu ya. Yang kedua ya pintar ngomong. Nah kalau orang yang nggak punya dua modal ini, kira-kira mau jadi influencer bisa nggak gitu? Berandal pasrah aja sama yang di atas, pasti udah ada yang atur gitu. Kayak kalau aku dinasehatin kayak udahlah nggak apa-apa, semua itu udah ada yang atur katanya gitu kan. Ya udah pokoknya. Kelihatannya kalimatnya mama mertua ini, ah? Waduh. Terus Salam, kita bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati. Untuk episode kali ini kita kedatangan satu tamu yang istimewa, yaitu Olivia Tommy. Halo, Olive. halo. Saya senang Anda bisa jadi tamu. Saya juga seneng nih bisa diundang ke sini. Wah. Oke, Anda cukup terkenal, lebih terkenal dari saya tentunya. Waduh, enggak sih. Enggak gitu ya. Olive, saya ingin kita berbincang-bincang sedikit ya tentang perjalananmu sebagai influencer ya. Boleh. Boleh nggak kamu ceritakan sedikit awal perjalananmu gitu tentang apa itu sehingga bisa jadi seorang influencer lah katakan sampai hari ini. Perjalanan awal sih kalau aku jadi influencer itu bukan sengaja ya. Jadi bukan sengaja pengen jadi influencer terus memulai dari awal. Enggak. Jadi kebetulan waktu itu kan aku ikutan MasterChef itu. MasterChef. Tahun berapa itu? Tahun 2021. 2021 berarti 4 Udah tahun yang lalu ya. lama season ke-8. Nah, gara-gara dari situ setelah keluar kan udah terlanjur dikenal banyak orang lah istilahnya. Jadi ya udah kenapa nggak lanjut aja bikin konten gitu. Jadi bikin konten gitu. Waktu ikut awal itu ya MasterChef season yang 8 gitu ya. Itu sampai apa itu? Sampai final atau sampai gimana ini? Sampai berapa itu? Itu sampai 7. 7 ya? Berarti lumayan ya. Berarti Anda sekarang termasuk pintar masak berarti ya? Ya begitulah ya termasuk bisa dibilang misalnya lah nggak tahu lah gitulah Pak ya. Lah sekarang kan jadi influencer, jadi chefnya itu ditekuni nggak sekarang? Tetap masak. Jadi aku bikin kontennya itu tetap masak-masak. Oh, kontennya tetap masak. Cuman sekarang masaknya lebih ke arah yang healthy sama konten olahraga gitu. Jadi di mix sama olahraga juga kayak healthy lifestyle gitu Pak. Karena justru saya pernah intip satu kali rasanya kok yang dipromosikan justru olahraga, saya lihat itu. Soalnya kalau olahraga itu biar lebih mengajak banyak orang biar lebih suka olahraga gitu aja. Jadi olahraga lapar makan gitu. Wah, ini luar biasa gitu ya. Nah, pengalaman dari MasterChef gitu ya. Itu kan sampai 7 besar ya. Ini kan satu perjalanan yang cukup panjang doh ya. Itu dari awal ini kalau saya boleh tahu berapa lama ini sampai 7 besar gitu. Oh ya sebenarnya ini 7 besarnya tapi waktu itu black team ya. Jadi harusnya black team bisa ada kesempatan masuk lagi terus tapi waktu itu aku selesai. Aku mutusin untuk keluar. Jadi agak ambigu ini 7 besarnya. Kalau mau dibilang 7 besar kayak ada kan sebenarnya ada yang gantiin gitu loh. Jadi ada yang gantiin. Ya, harusnya pas black team itu. Jadi berapa lama di sana? Nah, itu sekitar hampir 5 bulanan lah. Berarti cukup melelahkan juga ya? Itu benar-benar kena mental sih Pak. Gitu ya? Ya benar-benar setiap hari nggak boleh pegang HP, cuman boleh Sabtu Minggu. Terus ya itu kompetitifnya kan tinggi banget jadi beneran kena mental. Oh, kenapa nggak boleh beli megang HP? Karena takut apa ini? Di karantina, soalnya takutnya ntar mungkin takut bocor duluan atau gimana. Oh, ya begitu. Kan itu kejar tayang kan sistemnya kayak
tapping dulu baru mulai. Nah itu mungkin kayak gitu sih. Oke. Luar biasa. Nah sebagai apa ya, kita kan gini bicara dalam konteks iman kekristenan lah. Ketika kamu terjun dalam dunia influencer kayak begini ya. Nah ada korelasi nggak dengan iman kekristenan, bagaimana menjaganya gitu? Pastinya ada sih itu. Jadi kalau misalnya apalagi seorang influencer kan pribadinya, personal brandingnya istilahnya itu kan diperhatikan banyak orang. Jadi ya harus konten-kontennya atau apa yang di-share itu harus sesuai dengan iman-iman Kristen gitu sih. Tapi memang sampai sekarang konten aku bukan yang jelas-jelas tentang kekristenan yang gitu kan, memang konten aku tentang masak sama olahraga gitu. Jadi mungkin nggak secara langsung menginfluence tentang kekristenan, tapi secara tidak langsung menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan agama. Kadang-kadang kan begini, katakanlah ya, saya nggak pakai produk A, tapi saya sekarang dimintai jadi influencer produk A. Jadi saya menempatkan diri bahwa saya ini dari dulu pakai gitu loh. Padahal nggak pernah pakai. Setelah itu mungkin juga nggak pakai. Nah itu gimana ya? Pernah ngalamin ya kayak begitu? Nah kalau aku kebetulan emang dari awal punya prinsip sendiri. Tapi memang tiap influencer beda-beda ya. Nah kalau aku lihat-lihat dulu brandnya. Kalau emang aku nggak suka, nggak pernah pakai, itu biasanya nggak aku terima gitu. Tapi memang ada yang aku belum pernah pakai, cuman aku lihat brandnya ini bagus, itu biasa aku memang coba dulu. Dan memang ada bilang yang dari dulu pakai, cuman kan paling nggak aku udah cobain gitu loh Pak Lim. Jadi nggak terus terang bohong, nggak mentah-mentah bohong kalau aku nggak pernah pakai, tapi aku bilang pakai selalu dari dulu. Nggak, jadi memang aku harus coba dulu, terus aku kasih reviewku gitu. Oke. Karena kadang-kadang kita kan lihat ya dunia, katakanlah dunia iklan atau apa gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang kita kenal, yuk nggak pernah pakai, kalau bisa bilang tiba-tiba karena dia jadi influencer produk A itu, sehingga dia kan menempatkan diri seolah bilang, oh ini kayak gimana kayak gitu lah. Ya, nah itu untungnya aku dari awal ikutin prinsip itu Pak Lim. Jadi memang kalau aku nggak pakai atau nggak sesuai sama brandnya, nggak aku ambil. Jadi memang kan persona branding tiap influencer itu beda-beda. Kayak misalnya aku gini jurusnya ke alirannya ke healthy lifestyle. Seputar itu aku ambilnya juga seputar itu. Misalnya kayak bumbu masak boleh lah yang healthy kayak less sugar, kecap less sugar, terus misalnya minyak goreng atau alat olahraga juga yang gitu-gitu. Jadi memang yang seputar aku pakai gitu Pak Lim. Bisa nggak ketika kita jadi influencer ya, kita mempromosikan produk A, tapi kita sebenarnya mematikan produk yang kompetitif yang sejenis tapi brandnya lain, bisa nggak gitu? Itu juga bisa banget, tapi lagi-lagi kembali lagi itu kan juga ada etikanya kan, nggak boleh mematikan brand secara langsung kan, ya nggak enak gitu Pak Lim. Biar jadi lebih fokus kasih positifnya brand ini aja daripada menjelekkan brand lain gitu. Dia mungkin tidak menjelekkan, tapi dia dalam pengertian begini. Saya makan soto gitu ya, nggak boleh pakai kecap. Nah kan matikan orang-orang yang memproduksi kecap gitu. Pernah tahu nggak influencer kayak begitu? Ada sih, banyak juga kayaknya. Jadi dia bilang kalau mau makan soto di Surabaya gitu ya, Surabayaan, itu nggak atik kecap gitu loh. Ya, kan ada satu influencer yang terkenal itu, sehingga dia kalau ngajak ketemu siapapun dia selalu bilang boleh pakai kecap. Kan kita mematikan produknya perusahaan kecap gitu. Itu pernah ngalami nggak kayak gitu? Kalau aku sampai mematikan gitu maksudnya? Kan secara tidak langsung dong. Sejauh ini kayaknya mungkin belum sampai
segitunya mungkin ya, secara langsung ya. Saya dengerin, saya ngikuti, tapi saya merasa terlepas apapun ya, saya merasa ya kalimatnya mungkin harus ditoto ulang gitu loh. Karena kalau begini kan otomatis kan orang kan tidak kepikiran mau beli kecap lagi. Nah, ya toh. Walaupun kita ngomong soal soto sekarang, nah, padahal kecap itu kan ya nggak nyebut merek sih, saya tahu lah gitu kan. Tapi kan ada orang yang bekerja di bidang itu. Iya. Oh ya, aku pernah juga ke gitu, tapi maksudnya untuk ke arah healthy lifestyle. Jadi misalnya jangan, aku kalau masak suka pakai kecap yang less sugar misalnya, kan lebih bagus buat tubuh gitu, tapi rasanya pun sama. Cuman ya sebenarnya cuman menginspirasi orang-orang yang pengen hidup lebih sehat aja sih, bukan sampai dalam berarti mematikan kecap yang normal sugarnya gitu, enggak. Karena sebenarnya aku juga masih sering jajan-jajan di luar, walaupun kalau di rumah masak sendiri yang lebih sehat, tapi kalau tetap balance lah, enggak sampai yang strict gitu. Kita sebagai seorang influencer ya, tentunya ya, selain produk, itu kan pribadi kita itu menjadi penting nggak? Iya, penting. Berarti kan kita harus menjaga etika macam-macam lah tentang hidup kita ini sendiri gitu ya. Karena nanti kalau kita tidak menjaga pribadi kita, personal kita ini, kalau kita mempromosikan satu brand ya, orang kan merasa nggak nyocok gitu, bisa nggak? Bisa, bener. Makanya tadi aku bilang kalau aku pilih brand yang mau masuk itu harus sesuai sama core value aku gitu, yang sesuai sama konten aku, pribadi aku. Jadi kayak misalnya kan aku kontennya healthy lifestyle, jadi aku nggak terima kayak kalau pil-pil pelangsing gitu, aku nggak pernah terima. Kan itu karena itu kan menjanjikan dong, katakanlah ya, lu diminta jadi influencer produk itu, lalu bayarannya kan salah satu kan godaan kan masalah bayaran loh. Iya betul. Itu gimana bisa gitu? Diambil apa enggak? Tetep enggak. Kalau aku sampai sekarang misalnya jelas-jelas pil diet, tapi aku kontennya olahraga, kan itu bener-bener cross kan. Kan enggak, ntar audiensku kan ada tanggung jawab juga sebagai influencer ke audiens kan. Masa halah katanya olahraga tapi minumnya pil pelangsing gitu kan, kayak ya kan enggak enak. Masa nggak sesuai gitu loh, kayak bertolak belakang lah ya. Bertolak belakang. Jadi aku sebisa mungkin ya yang sesuai sama aku gitu. Berarti kamu juga termasuk milih-milih yang cocok dengan diri kita. Cuman memang di luar sana mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu, yang ada sebagian kan orang memanfaatkan dalam tanda petik kesempatan lah kan. Kita kan jadi influencer kan nggak selalu berkepanjangan katakanlah. Nah sekarang kita lagi top-topnya, terkenalnya. Jadi semua produk itu diterima aja gitu. Ya itu mungkin godaan juga, tapi aku tetap kalau memang beda udah bye-bye dari awal. Nggak mau lah pokoknya ya. Walaupun tidak mendapatkan itu ya. Iya. Cuman memang ada godaannya kalau sama-sama sejalan, terus misalnya merek yang sama air putih misalnya, ada dua merek itu sebenarnya kan ya nggak enak. Aku habis ngomong yang ini bagus, produk brand A lah gitu. Ya brand A, terus ntar nextnya brand B, itu kan juga nggak enak. Itu pun tapi tetap ya gimana lagi kan, bisa terjadi godaan kayak gitu. Bisa ya itu tetap aku ambil, cuman jaraknya agak jauh, jadi nggak langsung. Toh juga sebenarnya airnya sama-sama bagus gitu kan. Air A sama air B ini misalnya sama-sama bagus, jadi ya nggak masalah aku habis promosiin ini terus promosiin ini. Apa yang dulu yang kita promosikan nggak terpukul katakanlah ya, karena kan otomatis kan influencer kan banyak pengikutnya. Nah ketika kita ngomong produk A, mereka ikut ke A lah ya, pengen nyoba, minimal paling nyoba. Lalu satu masa tiba-tiba Olivia pindah ke produk B. Lalu kan influencer kan banyak pengikutnya, followernya lah, itu kan ikut ke sana, nggak begitu? Iya, nah makanya aku juga biasanya terus terang kayak bangun cerita gitu loh, kayak misalnya, soalnya memang aku pakai dua-dua ini juga kan Pak. Jadi misalnya produk A sama B itu sebenarnya aku ya sering minum dua-duanya misalnya. Jadi ya promosi ini sama ini nggak apa-apa, asal ada jeda
aku kasih akalnya, kasih jeda waktu, terus yang agak panjang gitu. Oh gitu ya. Supaya karena kadang-kadang saya lihat iklan-iklan ya dari para influencer kan ada yang ngomong begini. Wah, ternyata dulu itu saya tertipu. Ternyata yang benar, yang asli, yang ini. Pak, dulu dia memang pernah mempromosikan satu produk ya yang sama tapi brandnya beda. Sehingga ketika dia disuruh mempromosikan produk yang baru ini, jadi kalimatnya kurang lebih dia bilang, ternyata dulu aku tertipu. Nah, artinya waktu dia itu sekarang dulu itu nggak benar lah. Sekarang yang ternyata yang benar-benar asli itu yang sekarang ini gitu. oh ya. Nah, itu gimana itu secara etika itu? Nah itu sebenarnya nggak boleh ya mungkin. Kalau aku ya itu nggak pernah. Pokoknya menghindari sampai yang menjelek-jelekan. Yang menjelekkan lah gitu ya. Iyalah nggak mungkin sampai menjelek-jelekan yang lama. Karena dia mungkin sakit hati diputuskan misalnya katakanlah ya. Dia nggak pakai dia lalu pakai influencer yang lain lagi misalnya. Bisa kan orang ya, sakit hati. Bisa sih. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Nggak jangan. boleh ya? Iya dong, jangan. Nah sebagai seorang influencer ya. Dalam konteks sekarang ini, tantangan yang paling besar yang kamu rasakan itu apa sih gitu? Tantangan paling besar. Nah, kalau secara umum tadi ya itu yang Pak Lip bilang itu semua udah termasuk tantangannya kan. Apalagi ya banyak influencer sana yang kadang itu cuman pengen viral. Jadi bikin konten apapun lah, pokoknya yang viral walaupun itu negatif, misalnya menyimpang atau gimana, tapi yang penting viral kayak gitu tuh juga tantangan. Tapi untungnya juga aku nggak pernah kepikiran kayak yang penting viral, nggak. Cuman dulu sempat struggle-nya yang di awal-awal itu kayak pas konten jelek itu sedih, kayak down sendiri. Tapi itu awal-awal banget sih. Setelah itu lama-lama udah berdamai, udah pasrah lah, ya udah semua udah diatur yang di atas gitulah. Jadi ya udah berdamai. Akhirnya kalau konten jelek itu ya udah nggak jadi tantangan, nggak jadi kesedihan lagi, tapi malah harus cari ide-ide lagi, jadi motivasi. Ya udah nggak apa-apa, kadang memang up and down, tapi tetap harus konsisten, tetap cari ide-ide lagi, konten-konten baru, tapi tetap jadi diri sendiri gitu. Nah dalam kelompok influencer ya, saya nggak tahu sering komunikasi nggak satu dengan yang lain gitu, sesama influencer. Iya, mungkin beberapa ada yang punya grup gitu. Kayak Olivia gitu ada nggak grup gitu? Kalau aku nggak ada grup, tapi ada teman-teman. Nah, kayak ya sesama influencer juga. Iya, cuman kenalan gara-gara influencer gitu sih. Nah itu bisa lebih banyak saling menolong atau saling menjatuhkan gitu? Kalau aku sih saling support. Jadi ntar saling support lah, kalau ada apa ntar saling support, dibantu, saling membantu gitu. Ini kan termasuk dunia kerja, tapi kan dunia kerja kan dalam tanda petik agak jahat, saling menjatuhkan, nggak begitu ya? Ada juga pasti. Aku juga dengar banyak cerita-cerita kayak yang saling menjatuhkan juga banyak. Nah, kalau kita hidup dalam komunitas yang kayak begini ya, bagaimana cara kita tetap tidak menjatuhkan orang, saling support, tapi kita tetap juga survive gitu. Tidak menjatuhkan. Kita tidak menjatuhkan orang lain gitu ya. Kita saling support, tapi kita juga sendiri juga tetap survive gitu. Nah, sebenarnya dulu itu aku sempat di saat awal-awal itu sempat yang sampai emosi, soalnya kayak konten aku ada yang ngikutin persis gitu loh. Padahal habis brainstorming bareng, terus tiba-tiba dia ikutin persis. Terus di situ aku rasa jengkel. Dicurangi lah ya. Iya, rasa jengkel, marah, kayak jadi wah nggak kekontrol lah. Tapi lama-lama udah berdamai. Ya itu caranya, ya udah. Yang penting tuh fokus pada diri sendiri aja. Jadi nggak usah lihat-lihat orang lain mau lihatnya juga nggak apa-apa, tapi dalam sisi positif. Pokoknya berandal, pasrah aja sama yang di atas, pasti udah ada yang atur gitu. Kayak kalau aku dinasehatin kayak udahlah nggak apa-apa, semua itu udah ada yang atur katanya gitu kan. Ya udah pokoknya kalimatnya mama mertua ini. Waduh. Terus
Jadi pokoknya kalau mau tetap survive terus di dunia yang jahat itu ya udah fokus pada diri sendiri terus aja. Introspeksi diri menjadi yang lebih baik dan mengandalkan Tuhan gitu sih. Nah kalau di dalam kelompok begini ya, saya nggak tahu kalau kita itu bisa nggak bagikan nilai iman kita gitu. Bagikan nilai iman bisa banget. Bisa ya, bisa sesama influencer lah ya. Bukan waktu kita jadi influencer ya, tapi dalam sesama gitu. Bisa ya, sangat memungkinkan ya. Sambil minum aja, nggak apa-apa, Olivia. Sorry agak batuk. Ya nggak apa-apa. Ini kan sekarang begini di dunia media sosial lah ya, dengan profesi kita sebagai influencer ya. Ini kan sekarang banyak menarik perhatian anak-anak sekarang. Ketoknya kerjanya ringan ya tapi duitnya banyak gitu kan ya. Ya juga dikenal orang gitu dah. Nah, ketika ada anak-anak bermimpi seperti itu ya dia. Tip-tip apa yang perlu mereka tahu atau kamu nasihati gitu? Tips. Bagi mereka lah gitu. Iya. Boleh, nggak apa-apa kalau mau memulai jadi influencer tuh semua pasti bisa. Cuman kuncinya harus yang pertama harus jadi diri sendiri, punya otentik masing-masing. Jadi nggak usah tiru-tiru orang lain, terus nggak jadi diri sendiri. Tapi yang penting bagus itu malah nggak ada ciri khas sendiri gitu loh. Jadi tetap fokus jadi diri sendiri, terus cari satu konten pilar, mau ke arah mana fokusnya. Terus yaitu bikin prinsip. Ya udah tentang itu aja fokus. Jadi punya target audiens sendiri. Dan yang terakhir kalau para umat Kristen ya harus mengacu pada norma dan nilai-nilai Kristiani gitu. Oh gitu ya. Soalnya kan ya itu godaannya banyak Pak Lim. Nanti takutnya kan bikin konten yang menyimpang apa kan gampang sekarang mau bikin video itu tinggal palsu apa kalau mau viral gampang itu viral cepat itu gampang kan kalau dalam negatif jalan yang buruk itu kan gampang. Jadi ya jangan kayak gitulah yang perlu nggak pengetahuan dasar gitu. Kadang-kadang kan kita kan nggak terlalu tahu masuk dalam dunia begini. Ada orang yang memang memanfaatkan momen tertentu kayak kamu karena sempat ikut MasterChef gitu ya. Nah, kalau kita tidak punya kesempatan ikut-ikut yang pernah dikenal dalam dunia TV lah, katakanlah ya, orang nggak pernah tahu siapa kita mulai dari awal, itu biasanya kesulitannya apa gitu? Kesulitannya mungkin udah menyerah duluan. Jadi kadang itu udah nggak konsisten. Udah, aduh, aku ini udah rasa bikin konten terus banyak, tapi tetap yang lihat cuman segitu aja, terus akhirnya malas, jadi nggak konsisten gitu. Jadi walaupun aku awalnya gara-gara MasterChef, tapi setelah itu juga udah turun benernya. Kalau nggak aku tetap ada tiap hari, aku nggak konsisten, pasti ya udah mati. Sampai sekarang udah nggak berkembang. Jadi walaupun sampai sekarang itu tetap ada up and downs-nya, tetap harus konsisten. Ya, jadi konsistensi itu menjadi penting gitu ya, menekuni bidang itu gitu ya. Kan ada orang yang memang karena apa ya, istilah itu satu memang penampilannya bagus gitu ya, yang kedua ya pintar ngomong. Nah kalau orang yang nggak punya dua modal ini, kira-kira mau jadi influencer bisa nggak gitu? Bisa banget kan, Mas, bisa bikin konten-konten yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar misalnya. Tanpa menunjukkan dirinya gitu ya? Iya bisa, misalnya mau konten masak pun tanpa, kalau nggak pede ngeliatin mukanya pun kalau nggak pede ngeliatin mukanya pun bisa cuman shoot video masaknya aja. Terus atau tips-tips edukatif, misalnya konten-konten edukatif, atau review fashion misalnya baju atau make up juga kan bisa sebenarnya tanpa muka gitu. Kalau misalnya nggak pede, tapi benernya nggak apa-apa, pede aja. Ntar itu jadi autentiknya masing-masing tiap influencer. Elek pun ada rezekinya gitu ya. Iya, jadi nggak apa-apa, pede aja. Ya, okay. Yang penting bermanfaat buat orang-orang sekitar, ada isinya gitu kontennya. Nah kalau sekarang gini ya, Olive setelah sekian
waktu gitu ya terjun dalam bidang begini gitu ya. Nah, kalau Anda punya satu kesempatan lah untuk membagikan nilai-nilai kekesanan bagi pendengar gitu ya dari bukti ini. Nah, pesan apa yang ingin kamu sampaikan bagi mereka ketika melihat maraknya dunia influencer kayak sekarang ini? Ketika maraknya dunia influencer, Jadi mereka sering melihat lah dunia influencer begitu marak gitu ya, macam-macam gitu ya, masing-masing mempromosikan brand sendiri gitu ya. Nah, kira-kira pesan apa bagi mereka gitu? di tengah maraknya ini tetap yaitu punya prinsip hidup lah. Itu kan bagi dirinya, tapi kalau bagi apa itu orang yang pendengar atau yang ngikuti lah. Sorry, jadi gimana Pak Lim? Gitu kan banyak sekarang banyak influencer macam-macam. Itu kan sangat menggoda kita toh. Nah, maksudnya bagi yang mendengar itu gimana itu pendengarnya atau pemirsanya atau apa istilahnya itu? Oke. Buat pemirsanya. Jadi harus pinter-pinter menyerap informasi. Karena kadang influencer pun itu ngomongnya juga nggak berdasarkan research yang jelas. Ada, maksudnya nggak semua ya, bukan berarti semua influencer kayak gitu, nggak. Cuman ada. Jadi terus juga kadang konteksnya apa, bikin clickbait untuk misalnya kontennya jadi viral, jadi mispersepsi gitu loh. Bukan salah tapi mispersepsi. Makanya sekali lagi aku bilang buat para pendengar yang suka lihat-lihat konten-konten influencer, kadang tuh harus pinter-pinter pilih informasi. Jadi nggak ditelan mentah-mentah gitu, harus tetap pinter-pinter lah. Ya, milih-milih lah. Ini sebenarnya benar apa enggak gitu ya. Harus agak cermat gitu ya. Yeah. Tapi kadang-kadang kan ada begini, ada orang kadung apa ini, ngefans sama si A. Jadi ngomongan si A itu jadi benar semua. diikuti aja pokoknya, karena saking ngefansnya gitu. Nah, itu gimana itu? Itu emang kadang kalau udah fans garis keras itu memang semua yang dianggap yang dibilang sama satu orang ini dianggap benar, padahal misalnya pun belum tentu benar dianggap benar. Jadi ya seharusnya ya itu tetap Pak Lim kembali lagi orang itu harus punya satu kesadaran untuk mencari tahu yang sesungguhnya lah. Iya, jadi cuman memang agak susah kadang kalau udah fans garis keras ya. Jadi semua ditelan mentah-mentah kadang yaitu, tapi kembali lagi tetap harus punya integritas diri untuk terus punya inisiatif. Jangan gampang terpengaruh. Jangan gampang terpengaruh. Jadi punya tetap lah harus nggak boleh mentah-mentah ditelan semua informasi gitu. Saya pernah lihat waktu kamu mempromosikan satu toko baru di TP ya, alat olahraga. Di TP waktu buka satu satu tenan baru gitu ya, merek olahraga. Kamu kan ada di sana. Ingat nggak? Yang mana? Yang di TP itu. Kan satu tenan yang besar, jual produk olahraga lah. Yang terkenal itu. Mulai dari sepatu, t-shirt, macam-macam gitu ya. Nah, kayak begini kan sangat menarik dong. Itu kan satu produk yang sudah sangat terkenal lah. Saya nggak usah sebut namanya kan, sudah sangat terkenal. Saya pakai. Tadi itu. Ya. Jadi, sudah sangat terkenal. Nah, kalau ini sulit nggak dapat jadi influencer yang sebenarnya produk itu sudah sangat terkenal gitu. Kamu dapatkan gimana caranya gitu? Sehingga kamu bisa dipakai kayak gitu. Jadi influencernya dia. Yaitu mungkin kan karena aku di bidangnya. Jadi mungkin dipilih gitu kan maksudnya Pak Lim. Iya. Ya, jadi kan ya itu tadi kan kalau jadi influencer, kalau dari aku sih menurut aku harus punya satu fokusnya apa gitu. Kalau aku kan memang fokus di healthy lifestyle. Memang agak pisah ya masak sama olahraga. Cuman kan itu benernya nyambung. Jadi di seputar itu yang manggil gitu. Ya. Karena kan pemahaman saya begini, karena mengenal Olive itu kan lebih banyak ya bicara soal health food lah gitu ya. Tiba-tiba kok produk olahraga gitu loh.
ya t-shirt, ya sepatu, ya macam-macam. Ya pokoknya perlengkapan olahraga lah gitu. Iya, soalnya kan aku juga selain masak ada juga konten-konten olahraga. Memang sering bikin konten olahraga seputar olahraga sama masak-masak sehat. Olahraga itu misalnya kayak apa? Lari, jalan atau apa gitu? Nge-gym? Nge-gym, Oh, terus nge-gym. lari juga. Jadi ya seputar olahraga sama masaknya sehat sekalian. Jadi biar menuju ke hidup lebih sehat. Wah. Oh gitu ya. 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 Karena kalau kita bisa beda nggak antara kita jadi influencer untuk satu produk baru yang belum terlalu terkenal dengan brand yang memang sudah jadi istilahnya. Tantangannya apa, bedanya di mana gitu? Bedanya mungkin kalau brand baru yang Ya, misalnya market tuh nggak terlalu tahu lah istilahnya. Satu itu market sudah tahu, lu lihat dari jauh ya sudah tahu, oh ini merek A misalnya. Tapi dengan satu yang baru sekali, ini kesulitannya apa, tantangannya kayak gitu? Bedanya apa? Pernah ngalami nggak? iya, ada sih pernah ngalamin. Pas kalau brandnya memang agak baru itu memang harus butuh effort lebih buat mengenalkan produk ini ke orang-orang gitu. Kalau memang brandnya udah gede kan memang ya udah semua udah tahu gitu kan ya, lebih gampang gitu. Terus juga lebih seneng. Enggak. Pastilah lebih seneng, nggak apa-apa. Ya. Memang lebih seneng. Ya, karena kan itu sudah terkenal, kita hanya nempel aja Iya. istilahnya. Terus malah justru bisa bawa ke apa sih ngomongnya? Malah justru bisa kita itu keangkat gitu loh, gara-gara bawa brand besar. Jadi win-win gitu kan. Iya. Karena sering dipakai sama produk yang besar, akhirnya yang lain juga mungkin produk besar yang lain juga mau pakai gitu ya. Kalau brand-brand yang misalnya baru kan lebih besar tanggung jawabnya buat mengenalkan gitu aja sih. Oke. Terima kasih loh Olive, karena mengingat waktu kita berhenti sampai di sini. Kita lain kesempatan ngobrol lagi ya. Iya, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Saya percaya ini akan sangat menjadi berkat. Nah, saya ingin kamu kasih apa ini, statement terakhir lah untuk para pendengar atau para pemirsa. Kira-kira mereka kalau ingin terjun di dunia influencer, kamu mau ngomong apa sama mereka? Untuk terjun ke dunia influencer, pokoknya mulai aja dulu, jadi diri sendiri dan punya prinsip. Oke. Oke. Thank you ya, Olivia. Thank you. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.